Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita berada pada bulan suci mulia, bulan Ramadan, yang senantiasa kita nantikan setiap tahunnya. Karena pada bulan ini berlimpah keutamaan dan keberkahan. Dan semoga kita semua disampaikan oleh Allah pada sampai akhir bulan Ramadan ini dengan penuh khusyuk, dan kita semua kembali fitrah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, pemirsa yang berbahagia, ini adalah talk show perdana kami, dan insya Allah setiap pekannya kita akan menyajikan berbagai tema. Dan untuk tema kali ini, karena sesuai dengan suasananya, suasana Ramadan, maka kita akan mengangkat tema dengan semangat Ramadan, semangat melayani. Dan insya Allah selama setiap pekan ini saya akan didampingi, yang akan membersamai saya setiap pekan dengan setia insya Allah ada Ustazah Husni Farhani, dan kita akrab sapa beliau dengan Teh Hani. Assalamualaikum Teh Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Teh Hani ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita akan mendapatkan paparan tentang makna bulan Ramadan di masa pandemi ini, dan bagaimana nih nanti Bu Hani menjelaskan atau Teh Hani menjelaskan kepada kita semua di Ramadan perdana ini kita harus senantiasa semangat walaupun dalam kondisi COVID-19, dan kita juga semangat melayani. Melayani seperti apa nih Teh Hani? Ya tolong dijelaskan ya Teh Hani. Mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ibu-ibu bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, Teh Ella, terima kasih ya. Pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berbahagialah kita semuanya, ibu-ibu semua yang sudah bisa menjalankan ibadah saum. Berarti kita semuanya adalah orang-orang yang spesial yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah akan memberikan perintah saum ini, Allah tidak sembarangan menyeru, memanggil gitu ya. Hanya orang-orang yang sudah mempunyai kesiapan saja untuk menerima perintah tersebut. Allah tidak mengatakan ya ayuhan nas, Allah tidak mengatakan ya ayuhal muslimun, begitu ya. Tapi Allah menyeru kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena orang-orang yang beriman sajalah yang insya Allah yang akan bisa menerima atau menjalankan apa yang akan diperintahkan oleh Allah ini, sebagaimana di kelanjutan ayat tersebut, kutiba alaikumus shiyam. Ya, setelah Allah menyeru dengan kalimat iman, lalu Allah mengatakan telah diwajibkan atas kamu sekalian al-shiyam. Dan tentu saja saum itu adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang ringan tentu saja. Karena waktu tanzil ini pada saat diturunkannya Al-Qur'an kepada bangsa Arab, mereka menerima saum itu bukan sesuatu yang ringan, terutama dengan daerah yang kita tahu sendiri bahwa orang-orang Arab yang menerima perintah tersebut tinggal di sebuah daerah yang sangat gersang, yang air saja sulit, panas luar biasa begitu ya, dan menjalankan ibadah puasa itu bukan sesuatu yang, makanya Allah lanjutkan dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan supaya apa? Supaya menjadi ringanlah beban saum itu untuk yang menerimanya, yaitu bangsa Arab, para kaum muslimin pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena saum itu juga sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, begitu, supaya rada ringan begitu. La'allakum tattaqun, dan itu adalah goalnya.
yaitu supaya kita keluar seperti kata Teh Ela tadi, keluar menjadi fitrah lagi sebagaimana kawaladathu ummuh, seperti baru dilahirkan kembali oleh ibunya, begitu. Lalu untuk memaknai tagline kita pada saat ini, yaitu semangat Ramadan, semangat melayani, itu ada, saya teringat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadun nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, gitu ya. Artinya bahwa Rasulullah SAW dulu adalah seorang pribadi yang sangat dermawan, gitu ya. Lalu beliau melanjutkan, karena ajwad ma yakunu fi Ramadan, apalagi pada saat bulan Ramadan, begitu ya. Ajwad fi Ramadan hina yalqahu Jibril, ketika Rasulullah selalu bertemu dengan malaikat Jibril. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril? Di hadis seterusnya, kelanjutan dari hadis tersebut, yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, fayudarisuhu Al-Quran, bermudarasah Al-Quran, gitu ya. Lalu selanjutnya, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair minar rih al-mursalah, bahwa Rasulullah itu dermawan dengan segala macam kebaikan, itu lebih daripada baiknya angin yang berhembus. Masya Allah. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya Teh Ela, dengan dari hadis tersebut, ajwadun nas, beliau itu memang seorang yang sangat dermawan, paling dermawan di antara orang-orang yang ada, begitu. Nah, sementara ketika Ramadan double lagi, begitu ya, berlipat lagi kedermawanan beliau, pelayanan beliau terhadap keluarga, terhadap umat, ya, terhadap para sahabatnya, begitu. Bahkan di dalam keterangan hadisnya, apa yang dimaksud dengan maka kana ajwad ma yakunu inda Ramadan, itu maksudnya adalah bahwa ketika di bulan Ramadan itu beliau tidak pernah mengatakan tidak terhadap sesuatu apapun yang diminta dari beliau, begitu ya. Bahkan apabila diminta, maka tidak akan pernah beliau mengatakan tidak, begitu. Nah, bahkan Allah di dalam hadis itu disebutkan bahwa kedermawanan beliau atau pelayanan beliau bil khair terhadap kebaikan itu ajwad minar rih al-mursalah, lebih baik daripada angin yang berhembus sepoi. Apa itu ar-rih al-mursalah? Ar-rih al-mursalah itu adalah angin yang berhembus untuk menggerakkan awan yang akan menurunkan hujan. Masya Allah. Artinya angin ini membawa manfaat yang sangat banyak, yang sangat baik. Dan ketika hujan itu turun, rata, lantis sahur orang Sunda mah. Jadi menimpa semua orang tanpa pandang bulu, menimpa semua makhluk hidup yang ada di atas tanah tersebut yang terkena air hujan tersebut. Tidak peduli dia muslim, tidak peduli dia kafir, tidak peduli dia itu hewan ternak atau hewan buas, hewan yang berbahaya, hewan tidak berbahaya, semuanya mendapatkan kemanfaatan dari ar-rih hujan tersebut yang dihembuskannya melalui ar-rih al-mursalah itu. Jadi diibaratkan seperti itu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kenapa disebut lebih baik dari ar-rih al-mursalah, itu rih al-mursalah, ibu-ibu tahu kan bagaimana angin, ya, hus, gitu ya. Jadi ketika Rasulullah SAW dimintai sesuatu, melayani seseorang atau apapun, tidak pernah diengkeken seorang Sunda mah, gitu ya. Jadi bahkan lebih cepat pelaksanaannya itu daripada angin tersebut. Itu diantaranya. Maka apabila dengan tagline semangat Ramadan, semangat melayani, itu artinya kita iktidaan bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu saja emak-emak ya paling memaknai ini, semangat Ramadan, semangat melayani. Betul nggak? Betul. Ibu-ibu
sebelum Ramadan jauh-jauh hari optimis ya mau masuk Ramadan? Optimis. Optimis. Baik, karena sebelumnya ibu-ibu juga mengatakan selalu meminta kepada Allah, berdoa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, kita minta kepada Allah supaya disampaikan umur kita memasuki bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan, ibu-ibu ada yang udah belanja baju lebaran, artinya ibu-ibu optimis masuk Ramadan, betul, gitu ya. Betul nggak? List menu sudah ada dari sebulan yang lalu, begitu ya. Nah, artinya ibu-ibu optimis masuk Ramadan. Itu baik sekali, karena itu perencanaan kita untuk melayani siapa? Rakyat kita di rumah, anak-anak kita, suami kita, begitu ya. Nah, itu mama untuk masalah sense of serving, ya. Cita rasa melayaninya tinggi sekali, begitu betul, kan? Betul. Bangun paling duluan kan? Betul. Betul. Bangun paling duluan. Karena apa? Karena project. Lalu selanjutnya paling belakangan nggak tidur? Iya, betul. Belakangan rata-rata ya. Karena apa? Kalau mak itu kan kalau sebelum ada planning apa nih yang mau disajikan di atas meja makan pada saat sahur, itu masih belum bisa tenang tidur, betul kan? Jadi akhirnya walaupun kita tidak memasaknya pada sebelum tidur, setidaknya ada yang disiapkan. Bahkan ketika tidur juga ya, kita selalu ada planning. Nah, itulah. Bisa kebawa mimpi ya Teh Hani ya. Iya, melayani itu. Mama itu kalau masalah melayani, insya Allah paling memaknai ya. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita sebagai orang-orang yang memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi kita punya planning tidak hanya melayani keluarga saja, betul ya, ibu-ibu semuanya? Betul. Iya. Tapi kita ada planning untuk melayani masyarakat juga. Dari yang paling dekat, setidaknya tetangga. Begitu ya. Lalu tetangganya tetangga. Mungkin ada juga komunitas yang kita berinteraksi sering dengan mereka, begitu ya. Makanya kita mungkin jadi punya waktu untuk membimbing tadarus mereka, begitu ya, di bulan Ramadan ini, atau memberikan kajian-kajian keislaman untuk mereka. Bahkan kalau tidak salah BPKK punya program menyebar takjil setiap hari. Artinya kita selalu ingin menjadi pelayan masyarakat. Jadi tidak salah kalau seandainya kita mengatakan dengan semangat Ramadan ini kita punya semangat untuk melayani lebih. Karena seperti tadi iktidaan bisunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah melakukan itu iktidaan bisunnatillah, mengikuti sunnah Allah. Mengikuti sunnah Allah kenapa? Karena seperti tadi disampaikan bahwa Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita pada saat di bulan Ramadan yang tidak hitungan. Betul. Begitu ya. Tidak hitungan, apalagi pahala saum. Jadi kalau ada orang sampai mengatakan kita sekarang ini sedang dalam perjamuan Allah, itu tidak salah. Karena seolah-olah kita sedang dibagiakan ke Allah, begitu ya, dengan berbagai macam hidangan yang lezat-lezat. Biasanya kalau kita ngebagiakan tamu ya, yang istimewa seperti itu, begitu ya, dan tidak pelit-pelit begitu, mangga, iona, ituna dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita saat ini. 2 rakaat sholat yang kita lakukan duha pada hari ini, gitu ya, pada waktu ini, nilainya tidak sama dengan duha di luar Ramadan. Begitu. Karena apa? Iya. Sementara Allah yang melipat gandakan pahalanya. Allah di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna amala ibni Adam yudha'af al-hasanah bi 10 amsalha ila 700 dha'fin wa ila ma sya Allah illa shaum."
gitu ya. Jadi setiap amal Ibnu Adam al-hasanah yang berupa kebaikan itu akan diberikan pahala 10 kali lipat. Nah, kalau kita baru niat kan baru 1 ya. Iya. Ketika kita laksanakan berapa nilainya? 10. Tapi kata Allah yudha'af al-hasanah ila asyri amsalihha ila sab'imi'ah. Sampai 700 lipat. Sampai kata di dalam hadis tersebut ila masya Allah juga. Dan lipatan itu tidak terbatas sampai 700, tapi sekehendak Allah, illa saum, kecuali saum. Karena apa? Karena saum itu kata Allah as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Saum itu adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, memberikan pahalanya, begitu. Nah, padahal yang kita paham bahwa setiap amal Ibnu Adam itu semuanya untuk Allah, betul nggak? Betul. Siapa yang memberikan pahalanya? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah mengatakan al-siyamu li, bahwa saum itu untuk aku saja. Wa ana ajzi bihi, maka aku sendiri yang akan memberikan pahalanya langsung, gitu. Nah, itu ada rahasianya di balik. Apa tuh teh rahasianya? Bagi-bagi dong ya Bu ya. Iya, betul Bu. Karena apa? Kenapa di dalam hadis itu sampai disampaikan seperti itu? Karena di dalam kata para ulama dikatakan laisa fis siyamu riya. Tidak ada gak bisa masuk ria di ibadah saum itu, gitu ya. Nah, di dalam apa? Dalam melakukannya. Kalau dengan jalan lain riaknya itu boleh, tapi dalam saat melakukannya kita bedakan ya. Jadi kalau ketika sholat, dalam pengerjaan sholat bisa masuk ria itu apa? Gimanain caranya? Dipanjang-panjangin, lalu atau dibagus-bagusin bacaannya, atau diperbanyak rokaatnya. Masuk itu. Dalam perbuatannya saja sudah ada masuk ria. Tapi kalau saum itu berbeda, tidak dalam perbuatannya. Kalau ada seseorang ria dalam hal saum, biasanya jalan yang lain, yaitu dengan cara al-ikhbar. Al-ikhbar itu dengan cara menceritakan. Jadi dari cara pengerjaannya sendiri tidak mungkin masuk unsur riya tersebut, begitu. Nah, jadi seperti itu. Makanya kata Allah, as-siyamu itu khusus li, buat saya, tidak buat yang lain. Kalau orang lain juga wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Karena kalau di dalam ibadah sholat yang lain, orang bisa mengira-ngira pahala kita. Itu enggak? Ketika lihat seseorang sholat khusyuk, ya, mungkin dia, masya Allah, wah dia mah orang soleh nih, dia mah pasti dah ahli surga dah, gitu ya. Sudah aja dia udah ngasih tiket surga sama orang yang kelihatannya salatnya khusyuk, orang itu, gitu ya. Tapi pas waktu saum nggak ada campur tangan manusia. Masa ada nggak yang istilahnya dengan saum itu karena kelihatan pucat pasi atau sampai nyang saya gitu, ucap orang Sunda mah tidak ada. Mau orang itu saum dalam keadaan ringan atau saum dengan keadaan payah, tampilannya sama aja. Paling kering semua, gitu ya. Bibir kering, pucat-pucat semua pucat, begitu ya. Nah, jadi seperti itulah, makanya aku sendiri kata Allah yang hanya bisa memberikan pahalanya dengan ukuran yang aku mau, dan yang aku mau ini tidak terbatas dengan angka 700 sampai tertinggal. Ila masya Allah, begitu ya. Nah, seperti itu mungkin Teh Ella untuk masalah itu ya, semangat melayani. Itu kan nilai pahala itu macam-macam ya, bisa berapa kali lipat. Terserah Allah gitu, Allah. Berarti setiap hamba itu menjalankan saum pahalanya berbeda dong ya. Tentu saja. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang saum itu bahkan ada 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan. Ada tingkatan orang yang saum hanya mendapatkan lapar saja, haus saja, nggak ada pahalanya. Lapar saja, haus saja, gitu ya. Leles dan yang saya nama kenging gitu ya. Tapi zero, nggak ada itu ya. Ketika ditimbang teh hapa suruh orang Sunda oge gitu ya. Nah, selanjutnya ada yang berpuasa itu
di siang hari di masa di dunia ini hanya mengharap ridho Allah, itu baru tingkat kedua. Gitu ya. Oh, itu tuh baru tingkat kedua. Iya, tingkat kedua. Mengharap ridho Allah mengharap baru tingkat ridho kedua. Allah. Tingkat kedua itu kata Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan mereka menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, menahan apa yang ada di kepala dan ke bawahnya, dan menahan perut dan yang di sekelilingnya, ya, menahan kepala dan yang di bawahnya. Iya. Kepala yang di bawahnya, mata, ya, telinga, mulut. Betul. Mulut tuh ya termasuk yang makan mau ya. Mulut nih terutama. Lisan. Iya. Ngegosip enggak, saum dulu dah. Tapi bukan berarti lagi saum Ramadan lalu ngegosip saum dulu, nanti Syawal jalan terus. Bahkan nanti mungkin malam ketika taraweh ya ngegosip. Bukan seperti itu. Tapi itu, justru ya, ini syahrut tarbiyah. Bulan kita bagaimana kita mendidik jiwa begitu ya. Makanya kita mudah-mudahan bisa menjaga mata, bisa menjaga pendengaran kita, bisa menjaga mulut kita, menjaga isi kepala kita, menjaga isi hati kita, ya. Itu kadang-kadang isi kepala, isi hati yang nggak bisa di ini. Ya, nah selanjutnya kalau perut ya, ke bawahnya ada perut ya, itu sudah insya Allah dijaga. Dan juga apa, di sekeliling perut begitu ya. Nah syahwat-syahwat yang ini makanya as-saum itu harus menjadi junnah. Apa itu junnah? Junnah itu perisai. Ibu-ibu tahu kan perisai? Iya. Tong kabayangna tong jiga nyirun tong. Ada orang mah terangnya perisai siga kumaha. Nu jiga itulah bener nu dina perang-perang tameng gitu ya. Nah, iya tameng. Dan tameng itu maksudnya tameng apa? Tameng al-hissin, benteng juga bisa dikatakan junnah itu. Itu yang menghalangi kita dari api neraka. Allah. Kenapa? Karena dengan saum itu kita menahan syahwat, imsak anis syahwat, gitu ya. Sementara an-nar mahfufatun bi syahwat. Sementara neraka itu semuanya dikelilingi oleh syahwat-syahwat yang enak. Yang enak-enak itu kan rata-rata nah itu. Seperti itulah. Nah, itu mungkin Tela ya. Nah, yang ketiganya ini adalah tingkatan yang ketiga, orang yang bersaum dan ketika Id, untuk mereka Id itu adalah pertemuan dengan Allah. Jadi seolah-olah mereka saum sepanjang hayat. Oh, Masya gitu ya. Allah. Dan Idnya bukan 1 Syawal. Id mereka adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja orang-orang di peringkat ini orang yang betul-betul sudah bisa menjaga segalanya di setiap detik hidupnya sampai akhir hayatnya. Berarti bukan seperti hanya di bulan Ramadan saja, di 11 bulan setelah Ramadan pun. Betul sekali. Seperti halnya bulan Ramadan. Iya, betul. Seperti di bulan Ramadan dan itu dijaga sampai akhir hayat. Nah, itu seperti itu ya. Subhanallah, luar biasa ya. Bagaimana keutamaan apabila kita menjalankan bulan Ramadan dengan khusyuk sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan paparan dari Teh Hani ya tentang memaknai Ramadan ini, luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah menjalankan Ramadan ini dengan penuh khusyuk ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita meskipun tidak bisa sesempurna Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa menjalaninya semangat dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang waktunya sesi pertanyaan. Silahkan dari Ummahat ini, dari Bu Danur, maka silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Teh Hani, tadi Masya Allah ya cukup menampar ininya ya, wejangannya. Mau nanya, kalau kita sebagai emak nih ya, emak kan kita juga punya tadi ya dikatakan kita tuh harus full untuk khusyuk kayak gitu ya, khusyuk untuk ibadahnya kayak gitu dengan berbagai suguhan jamuan dari Allah itu. Kita pengen meraih itu, tapi kita juga melayani keluarga jelas gitu. Lalu kita melayani masyarakat. Itu gimana cara mengatur waktunya gitu, sementara kita kayaknya kan cepet banget gitu ya. Ini juga udah hari keberapa gitu. Tahu-tahu gitu. Gimana ya? Nah ya, mangga langsung ke Teh Hani aja. Baik, terima kasih Bu Danur, pertanyaan yang bagus ya. Itu menjadi kegalauan semua emak-emak, terutama mama yang punya kiprah di masyarakat. Kuncinya satu, ista'in billah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa?
tanpa kita mendapat pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada yang beres sebetulnya. Betul. Jangankan kita dengan melayani masyarakat, untuk urusan diri kita sendiri aja, untuk urusan keluarga saja tidak mungkin bisa berjalan dengan baik kalau kita tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita barengi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, doa la haula wala quwata illa billah, dan juga planning yang baik. Begitu ya. Kita punya targetan tilawah, dan targetan tilawah kita mungkin ada yang sangat luar biasa begitu ya. Saya tahun kemarin bisa 3 juz dalam 1 hari. Masa sih saya sekarang 3 juz lagi, pengen dong 4 juz begitu ya. Nah, tentu saja berarti ibu-ibu semuanya harus mempunyai planning tersebut. Planning bagaimana kita menempatkan, mengurus keluarga kapan waktunya, tilawah kita kapan waktunya, lalu untuk khidmat kepada masyarakat kapan waktunya. Semuanya bisa diinikan dengan terperinci. Ketika rumit melanda kita, cukup ucapkan la haula wala quwata illa billah. Insyaallah Allah bereskan, uraikan semua kerumitan itu. Cuman satu tadi ya, jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak dan khawatir atau pikiran-pikiran kita. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bisa. Alhamdulillah, Masya Allah, benar sekali ya ibu-ibu semua dan pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, kita bisa berbuat baik pun itu karena Allah ya Teh Hani. Dan sesungguhnya kekuatan yang kita lakukan ini bisa berbuat baik, bisa saum, bisa melakukan berbagai hal kebaikan, dan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus senantiasa melibatkan Allah setiap saat, setiap kesulitan kita, bahkan setiap kita merasa bahagia pun gitu ya, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setiap kita selesai menjalankan saum, setiap harinya kita mengucap syukur kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian besoknya kita melakukan saum lagi, alhamdulillah, terima kasih ya Allah diberi kesempatan lagi untuk saum pada hari-hari berikutnya gitu. Itu subhanallah ya. Dan ini nih ada tentu saum itu menyebabkan tubuh kita sehat ya Teh Hani, betul. Jadi apa tadi, saum itu keutamaannya bisa menyehatkan iman dan imun kita. Nah, ini saya lihat di sini di meja ada apa ini nih gitu. Ya, ada British Propolis. Nah, punya siapa ini dari antara ibu ini, Bu Iin? Apa itu British Propolis? Silahkan dijelaskan. Untuk menjaga imun kita. Sekarang ini kan lagi masa pandemi, harus pakai British Propolis. Itu tetes ya bentuknya ya. Kekebalan tubuh kita. Ya, kekebalan tubuh. Insya Allah ikhtiar ya. Supaya kita senantiasa fit ya. Jangan kelihatan loyo gitu. Apalagi kita berkhidmat kepada masyarakat, tentu kita harus ada suplemen gitu ya. Betul ya Bu Iin ya. Dan ini juga ini minuman apa ini ya? Kopi. Oh, Golden Sweet, gula aren. Wah, itu buat buka saum nih Teh Hani. Kebetulan kita tidak disajikan di sini karena lagi saum ya. Dan ini ada aksesoris, Masya Allah, ada bros dari Bu Erni. Masya Allah, ini karya sendiri Bu? Enggak, juga ada yang ada sebagian. Masya Allah. Inilah perempuan berdaya. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Baik, kita sudah di puncak acara dan sudah selesai ternyata ya kita pembahasan kita kali ini, dan talkshow perdana ini mudah-mudahan bisa dirasakan manfaatnya oleh kita semua di sini maupun di pemirsa semua yang ada di dunia maya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pekan yang akan datang dengan sehat walafiat, tentunya dengan penuh keimanan dan kekhusyuan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang berada di studio dan kepada pemirsa yang ada di dunia maya atas perhatiannya, atas simaknya pada talkshow ini, dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.